Di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Mohon bimbingannya, kalau sudah lolos administrasi itu harus mengapain lagi gitu ya. Sudah nanya kemana-mana tapi tidak ada yang ngerti katanya. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi dia nanya setelah lolos administrasi. Jadi ini saya akan jawab sesuai sepengetahuan saya saja ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa nambahi boleh ditambahi, kalau misalkan ada koreksi boleh dikoreksi gitu. Ini sepengetahuan saya saja ya. Saya akan menjawab sepengetahuan saya saja. Nah, untuk ini ya, setelah kita lolos administrasi seperti ini, di sini kan selamat ya, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini percetakan kartu peserta ujian CASN 2022 Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali pada masa harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2022. Nah, ini salah satu jawabannya. Jadi jawabannya kita nunggu ini ya sampai masa sanggah berakhir, kemudian kita cetak kartu peserta ujian CASN. Nah, di sini di jadwalnya di P3K Guru ini ya, jadwalnya masa sanggah berakhir itu pada tanggal berapa nih? Pasca sanggah berakhir pada tanggal ini 26 November 2022. 26 November ya, berarti ini tinggal berapa hari lagi 26 November itu. Nah, ini tanggal 17 berarti berapa ya? 9 hari lagi ya, 9 hari lagi ya. Nah, sekitar itulah tanggal 26 November 2022 itu kan sudah pasca sanggah ya, pengumuman pasca sanggah. Nah, itu dicek kartu peserta ujian CASN-nya itu muncul nanti gitu. Kemudian itu kalau teman-teman lolos administrasi ya. Kalau misalkan tidak lolos administrasi, tentunya teman-teman melakukan ini ya, sanggah gitu. Sanggah kemudian nunggu pengumuman pasca sanggah. Kalau lolos administrasi berarti nunggu kartu peserta ujian CASN ini nanti muncul kemudian di download gitu lah. Nah, selanjutnya setelah download ini ya, download kartu ujian, teman-teman lihat, teman-teman itu posisinya di P1, P2, P3 atau pelamar umum gitu ya. Kita lihat, jika teman-teman itu masuknya P1 ya, P1 itu di sini itu tidak ada yang bahas P1 ini P2, P3, P2, P3, P2, P3, pelamar umum. Nah, P1 itu ada di nomor 15 ini yaitu tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2022. Berarti nunggu pengumuman hasil seleksi. Ini kemungkinan itu nunggu penempatannya. Nah, jadi kalau P1 berarti di sini nunggu apakah dapat penempatan atau tidak, Kalau dapat penempatan, penempatannya di mana gitu ya. Kemungkinan hasilnya itu. Kemudian kalau misalkan tidak dapat, bisa ngajukan sanggah. Nah, setelah itu baru nunggu tanggal ini ya, 20-21 Februari 2022 itu nanti akan ada pengumuman kelulusan. Setelah itu bagi yang lulus itu nunggu DRH, pengisi DRH, kemudian nomor induk P3K gitu. Kemudian ini ya usul penetapan nomor induk P3K itu untuk P1. Kemudian kalau P2, nah di sini P2 dan P3 posisinya sama ya. Nah, kalau teman-teman masuknya itu P2 atau P3, ya, setelah lolos administrasi, teman-teman pertama itu nunggu kartu peserta ujian CASN ini. Setelah itu kita lihat di sini jadwalnya pasca sanggah ya. Nah, ini. Setelah itu penilaian kesesuaian oleh tanggal 27-28 November yaitu penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior. Nah, setelah itu tanggal 29 sampai tanggal 3 Desember ini ya, 29 November sampai 3 Desember itu ada penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan PKPSDM. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 13 Desember itu ada pengolahan hasil penilaian kesesuaian. Nah, kemudian ini P2 dan P3 ya. Selanjutnya nanti pada tanggal 2 sampai 3 Februari itu ada
pengumuman hasil seleksinya gitu ya. Jadi seleksinya ini penilaian-penilaian ini tadi untuk P2 dan P3. Tapi ini saya sendiri juga belum tahu sih, belum tahu pasti penilaiannya seperti apa. Ini saya belum tahu pasti itulah kayak gitu. Nah, setelah penilaian itu baru ini pengumuman hasil. Nah, kalau hasilnya lulus nanti, kalau tidak lulus itu ngajukan sanggah, kalau lulus nanti tinggal nungguin nih pengumuman pasca sanggahnya itu nanti lulus atau tidak. Nah, kalau sudah lulus, kalau misalkan sudah lulus ngisi DRA, DRH kemudian usul penetapan NI gitu ya, itu untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian jika teman-teman itu masuk ke pelamar umum, nah setelah ini ya, kalau setelah lolos administrasi itu sama, itu kita nunggu selesai ini, nunggu selesai pasca sanggah. Kemudian setelah selesai pasca sanggah itu download kartu peserta ujian CSN. Setelah itu ini ya, nunggu pengumuman pemilihan formasi itu tanggal 14 sampai 18 Desember. Nah, setelah itu nunggu ini pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi. Jadi nunggu jadwal tesnya gitulah. Kemudian tanggal 16 sampai 21 Januari itu nunggu. Nah, itu seleksi ya, berarti tes cat itu ya. Tes online itu yang pakai laptop itu biasanya tuh. Nah, kemudian pada tanggal 21 Januari sampai 1 Februari itu nanti ada pengolahan nilai, pengolahan hasil seleksinya ya. Jadi nilainya dirangkai, diurutkan nanti yang ranking 1 siapa gitu lah. Yang dapat formasinya siapa, intinya penilaian gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 sampai 3 Februari itu ada pengumuman hasil seleksinya. Diterima, lulus atau tidak gitu. Kalau tidak lulus, sama seperti tadi ajukan masa sanggah. Kalau lulus berarti nanti tunggu pasca sanggah, itu resminya tuh pasca sanggah itu. Nah, kalau lulus berarti nanti langsung isi DRH, kemudian usul penetapan NI P3K. Kurang lebih demikian penjelasan saya ya. Kalau misalkan ini semoga saja menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan sekali lagi saya bilang kalau misalkan ada salah-salah boleh dikoreksi, boleh direvisi boleh diberitahu benarnya gimana gitu ya. Kalau misalkan ada tambahan boleh nambahi gitu. Kurang lebih demikian. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.